Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta an baswadnak syawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidaw wa mubashir wa nadira wa da'iyan bi'izni wa syirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa lahum satin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksar illa huwa ma'hum aina maka summa yunabbi'u bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fajal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama merenung sebentar untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Oleh karena itu, khutbah pada kali ini akan berjudul dengan iman membentuk karakter seorang muslim. Iman membentuk karakter seorang muslim. Dalam surat 57 ayat 8 atau 58 ayat 7, surat Mujadilah, Allah menjelaskan tadi. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu najaswalasatin illa huwa rabbihu. Tidak ada pembicaraan tiga orang kecuali yang keempat. Walahum satin illa huwa sadisuhum. Tidak ada pembicaraan 5 orang kecuali yang keenam. Wala adna min dzalika, tidak kurang dari itu, wal aksar, dan tidak lebih dari itu, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah menyertai mereka. Aina makan, dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan beritahu nanti pada hari kiamat nanti bima amilu, dengan apa yang mereka perbuat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan suatu maha mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan ayat ini sadarkah kita semua dimanapun kita berada, ketika kita sendiri, ketika kita berdua, lebih banyak atau lebih kurang, Allah menyertai semua perbuatan yang kita lakukan. Adakah itu kesadaran dalam diri kita? Ini yang perlu diwaspadai, karena dalam kehidupan kadang-kadang manusia tidak sadar bahwa Allah mengawasi apa yang kita perbuat. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah mengawasi apa yang kita perbuat. Bahkan dalam surat Ali Imran Allah menjelaskan, Inna Allah la yakhfa alaikum. Allah tidak bisa sesuatu yang tersembunyi pada diri kita. Dalam surat Al-Baqarah 286, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibkum billah. Apa yang kamu nyatakan dalam hati dan apa yang kamu sembunyikan, Allah tahu. Coba berbicara tentang iman, inilah yang harus dibentuk oleh seorang muslim. Kalau ini tidak ada, gagal. Karena konsep awal dalam Islam adalah awaluddin ma'rifatullah. Pertama mengenal Allah. Agama adalah mengenal Allah. Yang kedua adalah malaikat.
Malaikat adalah pesuruh Allah yang dia akan memantau kita dalam segala tindak perbuatan kita. Bahkan dalam surat Qaf ayat 17-18 Allah menjelaskan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak keluar ucapan dari seseorang melainkan ada di samping kanan dan di samping kirinya raqib dan atid yang mencatat apa yang kita perbuat. Sadarkah itu? Malaikat tidak tahu apa yang dalam hati, tapi yang diperbuat oleh manusia tahu. Adakah kita merasakan? Bagaimana kita merasakan adanya malaikat memantau kita dengan perbuatan kita? Dalam satu hadis ada dikatakan, apabila datang firasat kebaikan, itu datang malaikat, dari malaikat. Tapi kalau datang kejelekan atau keburukan, itulah datangnya dari setan. Itulah ciri-ciri ketika kita didorong oleh berbuat baik, itulah dorongan malaikat yang datang kepada kita. Jadi malaikat tidak tahu apa yang di dalam hati. Dia tahu apa yang diperbuat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang ketiga kita iman kepada kitab. Al-Quran adalah bentuk satu kalamullah yang tidak bisa diragukan lagi. Al-Quran adalah merupakan petunjuk yang tidak bisa untuk dijadikan lecehan. Maka oleh karena itu di dalam surat Yunus ada dikatakan, inna hadzal Qur'an lillati hiya aqwam. Al-Quran adalah petunjuk aqwam, isim tabdil, lebih lurus dari petunjuk-petunjuk manusia. Jadi kalau petunjuk manusia mungkin berubah kadang-kadang 1 jam, tapi petunjuk Allah sudah hampir 1500 tahun tidak pernah berubah. Satu kali dikatakan judi haram, ya judi haram. Satu kali dikatakan zina haram, ya zina haram. Tidak ada perubahan. Itulah absolut. Maka Rasul pernah mengatakan dalam satu hadisnya bahwa untuk manusia supaya bisa memegang Al-Quran, bisa mencapai target, harus ada petunjuk dari Rasul. Apa yang katakan Rasul? Taraktu fikum amraini lan tadilu ma in tamasaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnatan nabi. Lan tadilu, ini harfun nasab lil fi'lul mudhari. Persentasenya tidak ada, 0% manusia bisa tersesat kalau dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Lan tadilu. Tapi kalau lam mungkin ada. Karena dalam surat Al-Ikhlas ketika Allah menjelaskan lam yalid wa lam yulad, tetap manusia ada mengatakan bahwa Allah punya anak. Nah, tapi ketika lan, sama sekali tidak ada yang bisa menyesatkan kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, setelah itu adalah kita harus iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi sebagai panutan, jadikan Nabi sebagai role model dalam kehidupan. Sebab dalam surat Al-Ahzab surat 33-21 Allah menjelaskan, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul contoh yang baik. Qudwah, kuah, uswatun hasanah. Guide yang terbaik. Maka Nabi ada menjelaskan dalam satu hadisnya, innama bu'istu li utamima maqarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ciri seorang yang beriman, akhlaknya yang baik. Inilah konsep bahwa iman membentuk karakter seorang muslim. Jadi ciri-ciri orang Islam yang beriman adalah dia punya akhlak yang baik, karimah. Jangan di masjid dia sholat, di luar dia berbuat maksiat, di luar dia menipu, di luar dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan yang kelima adalah iman kepada yaumil akhir.
di mana seseorang hendaknya iman kepada apa yang akan terjadi yaumil akhir. Dijelaskan dalam surat Al-Zilzalah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sedikit pun amal kebaikan sebesar apapun itu akan diperhitungkan, akan diberikan nilai. Sedikit pun kejelekan yang dilakukan dia akan mendapatkan, yarah, melihatnya, akan dibalasnya. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dijelaskan, la tajulu qadam abdu yaumil qiyamah hatta yus'al al-arba. Seseorang tidak akan tergincir ke dalam neraka sehingga ditanya tentang 4. An umrihi bima afnahu. Umurnya dihabiskan untuk apa? An ilmihi bima afala. Ilmunya dilakukan untuk apa? An malihi aina iktasaba wa aina anfaqahu. Dan hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa diinfakkan. Dan yang keempat, wa an jismihi bima aflahu. Fisiknya dihabiskan untuk apa? Jadi dari 5 ini merupakan iman merubah karakter seorang muslim. Jadi seorang muslim hendaknya ini yang harus diabaikan. Barakallah li wa lakum fil alamin. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Khatib pada khutbah kedua ingin melengkapi setelah 5 fase sebagai iman membentuk karakter orang seorang muslim. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kita harus iman dengan ketentuan Allah dan qadar Allah. Dalam satu surat Al-Hadid ayat 22 Allah menjelaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin nabraha. Tidak terjadi satu musibah pada dirimu atau di muka bumi ini melainkan sudah ada tercatat di kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya bagi Allah yang semacam itu mudah. Kadang orang sama sekolah bareng, kelas bareng, tapi kedudukan berbeda. Itulah yang dikatakan qadar. Ya. Tapi qadar bisa kita rubah. Dengan harapan kita bisa merubahnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang kalau seorang itu sendiri tidak mau merubah. Rubahlah dengan tawakal kepada Allah. Berusaha semaksimal mungkin, tapi ketetapan datangnya dari Allah. Insya Allah. Allah akan berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah, aku akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada dikatakan itu, ajabani lil mu'min, ada 2 keistimewaan orang beriman. Ketika dia menimpa kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Tapi ketika dia menimpa satu kejelekan atau kemudaratan, dia sabar menanti keputusannya dari Allah. Jadi mudah-mudahan para jamaah berbicara rukun iman bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya di bibir, praktikum, aplikasikan dalam kehidupan. Jangan sampai kita tersebut atau dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jangan kita ngaku beriman tetapi apa yang diperbuat keluar dari iman, sehingga Allah murka dengan apa yang kita perbuat. Berbuatlah sekemampuan yang kita lakukan selama petunjuk arahan ada.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kita yang tidak mampu. Lakukan yang mampu, tapi tidak melanggar dengan ketentuan Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita, terutama di hari Jumat. Allah akan memberikan terkabul doa kita, terutama dari sholat asar sampai sholat maghrib. Berdoalah kepada Allah dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabb. Ya Allah, Engkau adalah sebagai Rabb kami. Bimbing kami ya Allah dalam kehidupan dunia yang fana ini ya Allah. Kami tidak mampu menghadapi dunia ini ya Allah, kalau tidak Engkau memberikan kepada kekuatan kepada kami dalam kehidupan ini ya Allah. Bimbing pula ya Allah anak dan istri kami ya Allah, agar ia mampu melakukan kehidupan sebaik-baik mungkin ya Allah. Jangan yang menjadi fitnah dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Kami tidak mampu untuk menolaknya, kami tidak mampu untuk menjawabnya pada satu saat itu ya Allah. Allahumma anta rabbi ya Allah, ampuni keilapan kami ya Allah, keilapan lidah kami, keilapan lidah lisan kami, keilapan tangan kami, keilapan kaki kami, keilapan mulut kami, bahkan keilapan mata kami, keilapan telinga kami, bahkan keilapan kulit kami dari kulit ibu jari kami ya Allah. Allahumma anta rabbi ya Allah, mungkin di antara kami di masa lalu ada yang pernah berjudi ya Allah, ampuni kami. Mungkin di masa lalu kami ada yang pernah minum khamr ya Allah, ampuni kami ya Allah. Mungkin di masa lalu kami ada yang pernah berzina ya Allah, ampuni kami ya Allah. Mungkin di masa lalu kami ada yang pernah berbuat kurang baik kepada kedua orang tua kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Allahumma anta rabb, matikan kami setelah Engkau mengampuni dosa kami semua ya Allah. Matikan kami setelah Engkau menutup neraka-Mu ya Allah. Matikan kami setelah Engkau membuka pintu surga buat kami ya Allah. Allahumma gfir ya Allah, ampuni pula kedua orang tua kami yang telah mengurus dan mendidik kami ya Allah, sedang kami belum sempat berbuat baik kepada keduanya ya Allah. Kalau mereka masih hidup di alam dunia yang fana ini Allah, berikan ia taufik dan hidayah ya Allah. Tapi kalau mereka sudah tidak ada di alam dunia yang fana ini Allah, ampuni ya Allah keilapan dan kealapan yang pernah ia lakukan ya Allah. Kami yakin dia berbuat kesalahan bukan karena membangkang kepadamu ya Allah, tapi karena kebodohan yang ada pada keduanya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni ya Allah kebodohan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Summa salam.